Coba ada yang main HP dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Hari ini kita akan membahas soal potensi. Masih ingat kemarin kalian menulis cita-cita ya di atas kertas? Cita-cita, terus alasan masuk di SMK Rus, betul ya? Oke, hari ini kita mau membahas soal kenali potensi, ya, kenali potensi. Nah, yang tidak masuk hari ini siapa? Amanda sama Malika. Monica. Amanda sama Monica. 10 animasi 5. Kayaknya saya pegang pen kok. Mana ya pennya? Oh, di situ. Tolong Mbak pennya. Kenapa keterangannya? Oke, thank you. Amanda, izin. Monica sakit. Oke. Baik. Biar siang ini kalian semangat ya. Silakan kalian bisa berpasang-pasangan dengan temannya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya. Dan siapkan satu pulpen atau pensil saja. Ya. Letakkan di satu bangku. Pennya cukup satu aja. Yuk sambil berdiri yuk. Sike sama Ikul boleh atau sama bertiga. Maya Esa juga nggak apa-apa. Sini. Satu aja, Maya Esa sini. Sudah berpasang-pasangan semuanya? Dengan depan belakangnya boleh, sampingnya boleh. Sudah? Sudah belum? Ayo. Bertiga boleh, bertiga boleh. Ayo, Ikul sini. Bertiga boleh. Sudah? Ini kalau anunya mana? Kamu dengan siapa? Oke. Siap, pennya mana? Sudah? Taruh di atas meja. Oke. Yang mana yang dipakai? Satu aja. Satu-satu aja. Ini ya yang dipakai ya. Oke. Satu aja pulpennya. Sudah? Ini gamesnya atau ice breakingnya 3S. Bukan senyum salam sapa, bukan ya. Tetapi sekat, tangannya begini. Nah, sekat, sikut. Nah, terus sikat. Nah, cepet-cepetan ngambil pulpen yang ada di meja. Bisa paham? Sekat. Sekat begini. Sikut. Sikat. Nah, sikat. Cepet-cepetan ngambil pulpen yang ada di meja. Bisa dimulai? Konsentrasi. Sikut. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sikat. Oke, lagi. Satu kali lagi ya. Masih ada yang belum semangat dan ada yang belum konsentrasi. Coba perhatikan konsentrasi. Sikut, sikut, sekat, sikut, sekat, sikut, sekat. Sekat, bukan sikat. Jadinya harus begini, bukan sikat.
Oke, tepuk tangan buat kalian. Silakan kembali ke bangkonya masing-masing. Ya, lagi. Sudah. Ya, kita akan mengenal lebih dalam lagi potensi yang ada di diri kalian. Siapa tahu selain menggambar, ya, selain menggambar, kalian punya potensi yang lain yang ternyata belum kalian ketahui, ya. Terus bagaimana belajar kalian untuk potensi itu bisa berkembang. Oke. Baik, langsung simulasi saja ya. Saya akan link kirim link ke grup kalian. Nanti silakan dikerjakan sebentar ya. Kalian animasi 5. Oke. Baik. Silakan diisi HP-nya. Yuk, dicek di HP-nya masing-masing. Silakan diisi gaya belajar kalian. Ya. Harus sesuai ya, harus sesuai. Itu HP-nya mana? Sembari mengisi, saya akan tayangkan YouTube. Terus mulai. Mulai. Benar mulai. Jadi ini video ada siswa yang ternyata secara membaca dia itu belum lancar ya. Oke.
Kalau sudah, jangan lupa untuk di screenshot hasilnya. Kalian bisa klik hasilnya. Sudah ada yang tahu hasilnya? Belum? Oke. Yuk. Selanjutnya, diklik selanjutnya kalau belum. Kalau sudah. Selanjutnya. Siapa yang sudah? Belum? Bisa dilihat hasilnya. Oh, kamu FK, visual kinestetik, tapi kamu lebih condong ke visual cara belajar kamu. Bisa dibaca ya belajarnya. Sudah? Oke, bisa di screenshot, tidak apa-apa hasilnya. Kamu berarti bisa visual, bisa auditori, tapi lebih banyak di visualnya. Oke. Nanti kita diskusi. Baru 2, ada yang sudah? Oke, wah ini 3-tiganya. Tetapi kamu lebih condong ke auditorinya. Ya, bisa di screenshot hasilnya. Yang sekiranya presentasi ininya lebih tinggi. Jadinya kelihatan. Baik, ada yang sudah selesai ya? Kita langsung saja tahu dulu apa itu potensi, ya. Ternyata setiap individu itu memiliki berbagai macam potensi, ya, dan itu berbeda-beda. Ya, apa enggak? Ada yang bisa musik, ada yang enggak, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar menulis dan lain sebagainya. Nah, potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan, bakat, dan juga minat yang ada di diri kalian. Ya, yang ada di diri kalian. Baik yang sudah terlihat maupun yang belum. Contohnya yang sudah terlihat itu apa? Menggambar, betul sekali. Menggambar secara otomatis itu sudah terlihat potensi yang ada di diri kalian. Atau yang lainnya sudah tahu potensi selain menggambar? Ada di sini yang punya potensi soal matematik seperti Bu Lisvana yang jago hitung-menghitung atau menulis cerpen? Nggak ada? Atau nari? Musik? Oh, ini yang senyum-senyum nih ya. Kayaknya nih yang menari. Oh enggak, lagi-lagi. Nah, kenapa Bu kita harus tahu dan kenal soal potensi kita? Nah, ternyata manfaatnya untuk bisa mengenal
diri sendiri atau potensi itu salah satunya adalah ini, ya. Mungkin bisa dibacakan, Mbak. Kamu nggak kelihatan? Soalnya ini sinar, nggak kelihatan. Ada yang bisa bantu saya membacakan? Ya, yang depan aja. Ya. Yang pertama apa itu? Manfaat memiliki potensi diri, percaya diri dan mampu menghadapi tantangan. Lebih bahagia karena menjalani hidup sesuai passion, agar tidak salah memilih jurusan atau karir, dapat berkontribusi sesuai kekuatan diri. Oke. Ya, salah satu manfaat kita memiliki potensi atau kenal sama potensi kita punya kepercayaan diri. Kemarin juga kalian sempat membaca materi soal kepercayaan diri ya, yang kemarin saya share juga di grup, ya, itu mampu kalian gali kepercayaan dirinya untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Karena kan di animasi semuanya bisa gambar, ya enggak? Nah, ini waktunya kalian untuk apa? Memiliki rasa untuk apa? Bersaing dengan teman satu dengan yang lain. Ini kan kalian juga bersaing ya dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian lebih bahagia. Nah, ini kalian bahagia nggak masuk di animasi? Atau jangan-jangan jiwanya bukan di animasi nih? Jiwanya di animasi nggak ini? Hah? Ya, berarti nggak ada yang salah jurusan ya? Karena kan jargonnya SMK Rus kan belajar sesuai hobi, sesuai passionnya. Dan biar tidak salah jurusan. Nggak salah jurusan. Siapa tahu ada yang jiwanya ternyata dari PPLG. Terus dapat berkontribusi sesuai kekuatan diri. Oke, ini ada beberapa cara bagaimana bisa mengenali potensi. Salah satunya adalah dari kecerdasan majemuk. Kemarin sempat juga kalian mengisi itu ya. Kalian termasuk kecerdasannya masuk ke apa. Jadi banyak macamnya. Ada interpersonal, mengenali lingkungan, terus linguistik verbal. Kalian cakap dalam berbicara, biasanya untuk pembicara narasumber gitu ya. Interpersonal lebih mampu untuk mengenal dirinya, atau matematik dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita masuk ke gaya belajar yang baru saja kalian isi linknya. Yang pertama visual. Visual itu apa? Mata, ya, penglihatan. Lebih mudah memahami dengan melihat gambar. Biasanya anak dengan visual lebih senang belajar dengan melihat contohnya seperti ini, PPT, ya. Lebih senang kalau guru menerangkan lewat PPT atau lewat papan tulis. Nah, anak-anak visual itu senang begitu, karena dengan begitu dia mudah memahami pembelajaran dan juga senang sekali membaca dan menulis, mencatat, ya, mencatat pembelajaran. Terus yang auditory itu tidak perlu PPT, tidak perlu guru menerangkan. Orang dengan auditori itu cukup bapak atau ibu guru menerangkan, kamu bisa paham, ya, begitu. Atau model belajarnya adalah dengan cara kamu membaca keras-keras materi pembelajaran itu. Contoh, matematika adalah kamu sambil membacanya dengan keras. Itu auditori, bukan yang ini ya. Bukan yang mengerjakan sesuatu tetapi sambil mendengarkan musik. Ya. Biasanya ada kekeliruan di situ. Bu, saya senang belajar dengan mendengarkan musik. Ya, ini harus dipastikan dulu mendengarkan musiknya ini, dipastikan apakah beberapa persennya ini masuk di pembelajaran ataukah lebih banyak musiknya yang masuk. Di sini ada yang senang belajar pakai musik?
Masuk nggak pembelajarannya? Ini kamu hasilnya masuk ke apa? Ini yang tadi kamu ngisi ini hasilnya apa? Sesuai nggak auditori? Masuk? Semuanya masuk? Oke, lebih tinggi di apa? Visual. Oke. Ya, seperti itu. Jadi lebih senang berdiskusi dengan temannya. Lebih senang berdiskusi. Kalau kinestetik beda lagi. Dia senang sekali praktek. Nah, anak-anak SMK biasanya senang sekali kegiatan yang langsung terjun langsung. Terjun langsung membuat sebuah project. Contohnya Inktober ya. Ah, itu salah satunya. Yang bikin stres sudah mulai gumoh. Oke, nah sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah silakan kalian berdiskusi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kalau ada yang dua, contohnya Bu, saya dua, visual sama kinestetik. Cari persenan yang lebih tinggi. Begitu juga yang tiga. Bisa dipahami? Oke, yuk berdiskusi dulu. Kumpul dengan satu kelompoknya. Visual bisa di depan sini, pojok sini. Tiga-tiganya sama. Presentasinya sama. Oh, kamu boleh pilih salah satu yang condong ke kamu. Yuk, visual, mana visual? Ya, bisa kumpul di sini. Siapkan satu kertas. Siapkan satu kertas dan pulpen. Ini visual, di sini auditori, sini kinestetik. Ikul sudah masuk? Apa? Hasilnya apa tadi? Hasilnya apa tadi? Yuk, kinestetik sini, silakan berkumpul. Kinestetik, auditori sini, auditori tengah. Ada yang auditori? Visual, kamu masuknya visual. Visual sini, auditori ada? Kamu sama siapa? Ya, auditori sini. Ke auditori. Sini. Udah, sini yuk. Berdua toh. Silakan membentuk lingkaran. Kamu apa? Belum. Mbak apa? Belum. Ayo, duduk membentuk lingkaran. Ayo duduk membentuk lingkaran. Ya, kamu duduk berdua toh. Ayo duduk. Oke. Sudah belum? Kamu dapat hasilnya apa? Oke, perhatikan semuanya ya. Yang perlu kalian diskusikan dengan teman kalian adalah bagaimana strategi belajar kamu secara mandiri di rumah atau di kos. Sesuai dengan gaya belajar kamu. Yuk, kamu apa? Visual, sini. Gabung sama sini. Ya, sini. Ya, kamu berdua tak berarti. Yuk, ini teman kamu mau gabung juga ini. Sini, sini, maju, maju. Contohnya kalau kinestetik boleh satu orang satu, atau biar cepet kalian diskusi aja bareng-bareng. Kamu biasanya apa? Karena biasanya orang dengan kinestetik
dan gaya belajar yang lain tuh sama gaya belajarnya. Yes. Boleh. Makasih ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain? Orang visual, saya termasuk visual. Gaya belajar saya harus mencatat semua pelajaran atau materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Jadi saya punya buku catatan. Terus yang kedua, saya senang sekali menandai hal-hal yang penting. Menandai hal-hal yang penting. Nah, menandainya bisa dengan stabilo. Stabilo kan ada yang warna-warni itu. Terus saya senang sekali merangkum. Nah, udah itu. Monggo didiskusi. Ya, hasil kamu gambar ngisinya gimana? Ya asal ngisi. Ya. Ya tadi auditori. Kamu belajarnya senangnya gimana? Orang strategi belajar kamu. Salah deh kalau visual. Aku visual. Nah, iya. Bu, ngawur. Yes, kamu lagi coba dua. Satu apa dua kamu? Iya, kamu auditori kok, no. Aku. Sama ibu aja aku. Ya nggak apa-apa toh. Sama ibu. Ya sekiranya kamu kalau belajar gimana, Wis? Ya. Habis itu dikasih nama. Kertasnya cukup satu saja, satu kelompok satu. Kertasnya satu kelompok satu. Satu kelompok satu, udah cukup satu. Waktu diskusinya cuman 7 menit ya, yo. Ikul sudah belum? Belum. Contohnya kalau kinestetik seneng banget sama pelajaran PJOK. Nah, jadi hal membaca, menulis seorang kinestetik tuh nggak seneng banget. Itu bukan dunianya. Ya gimana caranya? Roll depan. Sudah belum? Oh iya, ini sudah. Ini berarti kamu lebih condongnya visual. Visual di sana ya. Sana paling pojok. Strateginya. Contoh saya itu visual. Jadi saya tuh harus melihat benar-benar. Jadi kayak pelajaran TIK itu saya nggak bisa hanya dengerin, jadi harus ngeliatin memang gurunya itu ngajari. Oh, save itu di sini. Oh, open itu di sini, close itu ini. Nah, gitu. Dan dicatat. Saya senangnya mencatat, menulis.
visual. Ya itu salah satunya itu, contohnya itu tadi. Nah itu orang kinestetik kayak gitu. Apapun pengen digerakin. Jadi kelas ini bisa dibilang dominan visual ini. Ya, dominan visual, anak visual. Yang seneng banget berarti guru nyampeinnya ya ada PPT-nya. Auditori sendiri satu orang. Ya. Sudah? Sudah? Tuh, Daniel punya 2 pribadi. Waduh, luar biasa. Ditulis ya nama kelompoknya. Namanya aja. Nama-nama ini yang visual. Nama-nama yang visual. Panggilan aja. Nanti ditulis nama anggotanya yang kinestetik. Ya, sudah ya. Diskusinya sudah ya. Sudah. Sudah. Nggak apa-apa. Ya berdiri disampaikan. Berdiri aja disampaikan, dibaca itunya. Ini loh. Halo yang kinestetik ini loh. Seneng eksperimen, role play, praktek nyata belajar. Role play itu bermain peran. Jadi seneng banget pegang Lego, nyusun-nyusun Lego waktu kecil, puzzle. Sudah? Yuk, visual dibacakan dulu hasilnya. Hasil diskusinya dibacakan dulu ya, berdiri. Hasil dari visual, ngerangkum, baca, melihat, mencatat, mengobservasi, sama membuat catatan menjadi estetik. Membuat estetik gimana maksudnya? Catatannya distabiloin, jadi berwarna. Oh, begitu. Ini masing-masing anggota begitu ya. Jadi digambar, divisualkan lah ya, istilahnya begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk grup visual. Terus lagi, yuk yang auditori. Satu tok. Auditori bercerita ini dia. Ya kinestetik dulu.
Ya, berdiri disampaikan. Ayo, ayo. Enggak usah malu, ayo. Yuk. Ini auditori, teman kamu cuma satu yang auditori. Ya. Saya seorang auditori yang lebih suka pembelajaran dengan cara mendengarkan yang menurut saya mudah untuk dipahami. Strategi dalam pembelajaran saya adalah jika seorang guru menjelaskan pembelajaran, saya akan merekam audio suara penjelasan itu dan saya akan mendengarkannya kembali lalu mencatatnya di buku catatan. Saya lebih suka belajar dengan mendengarkan musik instrumental yang tenang tanpa lirik bisa. Dan itu membuat saya lebih fokus dan lebih rileks. Oke, terima kasih. Jadi teman kalian yang auditori senang mendengarkan guru ketika mengajar di kelas, kemudian dia rekam lagi di audio ya, gitu ya. Terus senang juga mendengarkan musik, tapi musiknya lebih musik ke yang mellow. Yo, yang terakhir kinestetik. Diri. Mayoritas murid kinestetik seperti kami cenderung lebih suka belajar dengan cara memperagakan langsung materi yang telah disampaikan. Lalu, kami juga menyukai pelajaran yang memiliki praktek seperti olahraga, fotografi, dan mengikuti proyek seperti IPAS animasi, mengikuti Inktober ataupun perlombaan. Kami juga sering berbicara spontan dan ya karena kami tidak suka menulis. Tidak suka menulis. Jujur ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Hasil diskusinya luar biasa. Oke. Bisa lihat di sini ya, di papan ya. Ya. Ini salah satu karir yang sekiranya mungkin cocok untuk kalian. Ya. Banyak sekali beberapa karir. Alat tesnya juga sebenarnya ada untuk ngisi link. Kalian cocoknya karirnya untuk pekerjaan itu apa? Contohnya orang dengan realistik itu senangnya praktis ya. Contoh profesinya menjadi tukang mekanik, polisi gitu ya. Ada di sini yang komunikatif ya, bisa aja nanti profesinya menjadi seorang guru atau psikolog atau perawat ya, atau investigasi itu senengnya dia peka terhadap sesuatu, senengnya tuh kepo, tapi kepo di sini kepo yang bermanfaat ya, bukan kepo urusan orang ya. Jadi intelektualnya main sehingga dia nanti profesinya bisa menjadi ilmuwan, dokter atau peneliti. Kok inilah. Nah, ini karir kalian. Yang pasti mungkin secara profesi kalian masuk ke bidang artistik ya. Kreatif, imajinatif. Nah, contoh profesinya apa? Seniman, penulis aktor, desainer, musisi, dan juga arsitek. Nah, kalian di RUS, di SMK RUS ini mencetak seniman atau pekerja seni? Pekerja seni, betul. Jadi kalian di RUS itu adalah calon pekerja seni yang nantinya bekerja di industri, bukan yang menjadi seniman. Itu beda ya, beda. Oke, tadi sudah belajar. Oke, terima kasih. Silakan kalian bisa duduk di bangkunya masing-masing. Oke. Ya, itu ya, kenali potensi. Semoga kalian bisa terapkan ini untuk kegiatan pembelajaran
kalian nantinya 3 tahun di ROS. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sebentar.